Oke, kita langsung saja mulai program Duduk Bareng Parlemen. Selamat siang menjelang sore pendengar Kardopa. Kita ketemu lagi di program Duduk Bareng Parlemen langsung live dari Gedung DPRD Sumatera Utara untuk siang hari ini. Dengan topik bahasan kita apa dan bagaimana menuju pemilu 2024. Jangan lupa untuk stay tune di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Dan sepertinya pendengar Kardopa udah pada tahu lah ya, kalau 2024 nanti kita ada agenda nasional nih, sudah menjadi agenda nasional di tahun 2024. Kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu. Ada dua tahapan nih yang akan dilalui, yakni pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilu serentak, itu untuk Pileg dan Pilpres. Sementara di tanggal 27 November 2024 nanti itu dilaksanakan pemilu serentak untuk kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, ataupun wali kota. Oke, kita berbicara tentang DPRD nih pendengar Kardopa. DPRD Sumatera Utara ini kan sebagai lembaga perwakilan rakyat tentu punya peran yang sangat penting nih dalam pemilu 2024 nanti ya. Itu ada legislatif atau juga presiden serta kepala daerah. Ini akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir bersama Desi untuk siang hari ini. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama. Ini ada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Irham Buana Nasution SHMH. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kegiatan di awal tahun baru ini, Pak? Alhamdulillah sangat padat. Sangat padat jadwal ya, Pak. Makanya kita baru hari ini bisa ketemu ini. Ya, sudah berulang-ulang tertunda-tunda. Bener. Selain Pak Irham Buana, kita ada narasumber Ketua KPUD Sumatera Utara, itu Bapak Herdensi Adnin Esos MSP. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai sibuk ya, Pak, menghadapi pemilu 2024 ini? Alhamdulillah sudah cukup sibuk. Oke, ini sedikit tanggapan dari Pak Irham Buana dan Pak Herdensi ini tentang pemilu 2024. Seperti apa ini, Pak, nantinya? Ya, pemilu 2024 menjadi tahun yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Karena kita tahu kali ini pemilu dilaksanakan secara serentak dalam 1 tahun 2024, mulai dari pemilihan umum presiden, pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan dirangkai dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan, bahwa pemilihan umum nasional itu dilaksanakan pada Februari, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, sementara pemilihan kepala daerah sesuai dengan kesepakatan bersama antara KPU, DPR, dan pemerintah, itu dilaksanakan November, walaupun juga jadwalnya sangat tentatif. Tetapi tentu dengan pelaksanaan yang serentak ini akan menguras banyak sekali energi bangsa Indonesia, dan tentu catatan demokrasi kita akan dipertaruhkan pada pemilu 2024 ini. Apakah dengan pelaksanaan pemilu serentak ini proses konsolidasi demokrasi itu memang sudah berjalan dengan baik atau tidak, atau justru ini titik ya kulminasi bagi kita untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia, kepada dunia internasional, bahwa Indonesia sudah mampu melaksanakan pemilu secara langsung, secara efektif, demokratis, dan tidak menimbulkan konflik di antara warganya, gitu. Oke, tapi kalau menurut Pak Herdensi sendiri bagaimana, Pak? Ini persiapannya menuju pemilu 2024, seperti Pak Irham Buana tadi katakan? Kalau dari sisi persiapan sebenarnya KPU sudah sangat siap ya melaksanakan seluruh tahapan pemilu ini. Bahkan tahapan awal itu sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Sekarang ini ada beberapa tahapan yang secara simultan berjalan. Pertama, tahapan kita rekrutmen badan ad hoc. Tadi hari ini ya kita sedang melakukan pelantikan seluruh PPS seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya Sumatera Utara. Kemudian ada tahapan penataan dapil, baik untuk kabupaten kota maupun untuk provinsi, karena
ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 kan, di mana dapil RI dan dapil provinsi itu diserahkan penataannya kepada KPU. Oke. Di Undang-Undang 7 memang dapil provinsi dan kabupaten kota itu menjadi bagian tak terpisahkan dari undang-undang, lampiran 3 dan lampiran 4 undang-undang. Itu yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangannya diserahkan ke KPU, dan kita 3 hari yang lalu melakukan uji publik ya, terkait dengan rancangan dapil untuk tingkat provinsi Sumatera Utara. Nah, yang lain lagi tahapan yang juga sedang berjalan itu kita adalah penyerahan berkas dukungan bakal calon anggota DPD. Anggota DPD ini karena dia calon perseorangan, mereka kan harus melalui 2 tahap ini sebelum ditetapkan menjadi calon. Pertama, dia harus menyerahkan syarat dukungan minimal, karena setiap bakal calon perseorangan atau bakal calon DPD ini dia harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kalau di Sumut minimal 3.000. 3.000. Tersebar di minimal 17 kabupaten kota. Oke. Nah, jadi sekarang ini tahapannya, kemarin mereka sudah serahkan dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Desember 2022. Sekarang ini kita sedang menunggu untuk penyerahan berkas perbaikan, hasil verifikasi administrasi. Nah, di sisi yang lain kita juga mempersiapkan untuk pemutakhiran data pemilih. Jadi dari sisi tahapan ini dia sudah berjalan beririsan ya. Maka sekali lagi sebenarnya kalau kita di KPU sudah sangat siap lah melaksanakan seluruh Kalau ditanya tahapan. udah siap, udah sangat siap ya Pak? Sudah sangat siap melaksanakan seluruh tahapan ini. Makanya kita sebenarnya butuh dukungan dari banyak pihak ya. Dukungan dari masyarakat supaya seluruh tahapan ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya partai politik peserta pemilu yang kemarin ini tahun 2000, kemarin 14, ini tahun 2024 ada berapa Pak? Kemarin tanggal 14 maksud saya, di Desember ditetapkan oleh KPU RI. Itu ada 18 partai politik peserta pemilu yang nasional. Ditambah 6 partai politik lokal di Aceh. Nah, itu yang akan bertarung di pilkada di pemilu 2024. Ada partai baru Pak di 2024? 2024 ada partai baru. Ada penambahan partai ya baru ya. Oke, ada beberapa penambahan partai baru. Iya. Dari segi KPU udah siap kalau ditanya. Nah, bagaimana DPRD nih Pak kesiapannya untuk menghadapi pesta demokrasi ini Pak? Ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara ini kan hasil pilihan rakyat pemilu 2019 yang lalu, dan tentu kami harus bertanggung jawab agar pemilihan umum ini juga bisa berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan fungsi-fungsi konstitusinya dengan baik. Tentu dukungan paling penting dari DPRD Sumatera Utara itu pertama adalah memberikan jaminan ya kepada KPU dan Bawaslu bersama dengan seluruh unsur pemerintahan daerah, gubernur, Forkopimda, apakah Polda, TNI, kemudian Kejaksaan, agar termasuk juga kepala-kepala daerah kabupaten kota ya untuk tetap berkoordinasi dengan KPU berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena kita tahu KPU tidak akan bisa bekerja sendiri, tetapi harus mendapatkan dukungan yang sepenuhnya dari pemerintahan daerah. Kalau kemudian KPU dibiarkan bekerja sendiri, maka potensi ya kelemahan pemilu, kemudian potensi pemilu tidak berjalan dengan baik itu sangat besar, terutama ya berkaitan dengan ya dukungan anggaran. Ya, dukungan anggaran ini menjadi sangat penting untuk sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Berulang-ulang kita sudah sampaikan pada rapat-rapat badan anggaran, termasuk juga di Komisi A, agar KPU dialokasikan anggaran yang cukup untuk persiapan pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Karena memang rancang bangun pemilu itu sudah dimulai 2 tahun sebelumnya. Ya, tahun 2023 adalah tahun yang sangat penting bagi persiapan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, ya,
kita sudah meminta melalui pembahasan APBD murni 2023 maupun juga ini akan kita masuk pembahasan PAPBD 2023 agar kemudian pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran yang cukup agar kemudian kerja-kerja penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah memberikan dukungan pengamanan dan Ya, benar. rasa nyaman kepada KPU, ya. Dan ini tentu kita harapkan dari Polri dan TNI agar kemudian KPU dengan netralitasnya, dengan independennya, dengan imparsialitasnya itu bisa bekerja menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau kemudian rasa aman ini tidak didapatkan KPU, bagaimana pula rakyat untuk bisa datang ke TPS Benar. kalau kemudian tidak ada rasa aman dan nyaman. Yang ketiga, ya ini juga perlu dukungan. Ya walaupun kemudian pemutakhiran data pemilih itu bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri ya, tetapi tidak bisa dilepaskan fungsi Dinas Kependudukan Catatan Sipil, ya baik itu provinsi maupun kabupaten kota, karena kita tahu begitu banyak pemekaran wilayah, pemekaran desa, pemekaran kecamatan, termasuk juga basis lingkungan-lingkungan yang ada. Karena kita tahu bahwa pemilu 2024 yang akan datang, jumlah pemilih di tiap TPS itu maksimal 300 ya. Kalau tidak salah 300 orang. Artinya ya, kalau kita lihat dari penetapan itu berarti untuk Provinsi Sumatera Utara lebih kurang ada 49.000 atau berapa TPS? TPS sekitar 44.000. 44.000. 44.000. 44.000 ini kan harus jelas ya pengamanannya bagaimana. Benar. Harus jelas juga pemilihnya bagaimana. Harus jelas juga anggarannya bagaimana. Karena kita tahu memang sumber anggaran KPU dari APBN, tetapi itu juga tidak akan bisa mengcover seluruh ya kepentingan KPU dan Bawaslu dalam bekerja. Mungkin itu. Oke. Pak, ini mungkin belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Mungkin ada daerah-daerah di Sumatera Utara yang menjadi perhatian khusus nih, Pak. Apa yang menjadi masalah nih misalnya? Kita belajar mungkin dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita di pemilu ini sebenarnya nggak ada perhatian khusus ya. Ke daerah tertentu gitu. Karena mitigasi itu apa namanya perhatian itu harus kita berikan kepada semua daerah. Mhm. Tapi ada beberapa daerah yang kemudian mungkin menjadi catatan gitu Iya. karena ada dinamika pada saat pemilu baik 2019 maupun 2014 sehingga dia butuh perhatian khusus. Mhm. Nah, salah satu misalnya Nia Selatan. Oh, oke. Kemudian kemarin waktu Pilkada 2020 ada persoalan di Madeling Natal, ada di Labuan Batu Selatan. Kemudian pemilu 2019 kemarin juga ada peristiwa di Tapteng. Nah, ini kan pelajaran kita bersama, khususnya kami di KPU ya, memastikan bahwa kejadian-kejadian ini tidak lagi terulang. Jangan terulang lagi ya, apalagi kemudian melibatkan penyelenggara. Mhm. Nah, oleh karena itu kami nggak bisa memberikan satu daerah gitu jadi perhatian Oke. khusus. Mhm. Takut khawatir kita abai dengan daerah-daerah yang Benar. lain. Makanya semua daerah ini kan kita jadikan perhatian khusus. Kita sebenarnya sudah meminta kepada teman-teman KPU kabupaten kota untuk mempersiapkan, memanage gitu seluruh tahapan ini dengan baik. Mhm. Termasuk di dalamnya kemarin ketika mereka melakukan rekrutmen badan ad hoc, ada PPK dan ada PPS. Kita meminta mereka memanajemen ini dengan baik gitu. Memastikan bahwa orang-orang yang kemudian terpilih menjadi anggota PPK maupun PPS itu memang yang terbaik. Yes. Jangan kemudian Jangan asal pilih ya, Pak. masalah baru Oh, benar. bagi penyelenggaraan pemilu. Oke. Nah, tadi sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irham, Pak memang Irham. benar bahwa KPU ini nggak bisa jalan sendiri. Benar. Di pemerintah ada fungsi fasilitasi gitu terhadap pelaksanaan pemilu. Tidak hanya anggaran sebenarnya, tapi ada fasilitasi sarana prasarana. Ini PPK dan PPS kita sudah dilantik. Kita berharap sebenarnya bupati dan wali kota itu dia punya perhatian. Pak Gubernur juga punya perhatian gitu. Benar. Memastikan bahwa fasilitasi sarana prasarana untuk PPK dan PPS ini itu memang diberikan maksimal oleh pemerintah daerah.
biasanya kantor PPK ini dia include di kantor kecamatan. Tapi jangan kemudian ada beban listriknya dibiayakan sama PPK, beban airnya dibiayakan ke PPK, gitu ya kan? Karena memang selain anggarannya juga terbatas ya, ini kan badan ad hoc gitu yang ada di KPU, sehingga ya. Tapi sekalipun badan ad hoc, mereka itu adalah tulang punggung pelaksanaan pemilu. Jadi sangat berpengaruh gitu tahapan yang mereka kerjakan pada wajah pemilu di Indonesia. Nah, kalau di Sumatera Utara khususnya, kalau kemudian teman-teman ini tidak terfasilitasi dengan baik, khususnya terkait kantor dan fasilitas yang lain, itu saya kira bisa memunculkan persoalan pada pelaksanaan pemilu. Makanya tadi kita menyambut baik komitmen DPRD Provinsi Sumatera Utara ya, sudah mengingatkan Pak Gubernur, mengingatkan pemerintah kabupaten kota untuk menjalankan fungsi fasilitasi sesuai dengan aturan undang-undang. Sesuai dengan aturan undang-undang. Seharusnya seperti itu ya. Oke. Pak, nanti kita lanjut ngomongin tentang anggaran nih, Pak. Seru nih kayak ngomongin budget. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, pastikan untuk stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan lupa live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Untuk spesial talk show kita duduk bareng parlemen untuk sore hari ini, live langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara dengan topik apa dan bagaimana menuju pemilu 2024. Masih bersama Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Irham Buana Nasution, ada Ketua KPU Sumatera Utara Bapak Herdensi Adnin. Kita lanjut lagi bahasan kita, Pak, ini terkait pengawasan terhadap pemilu 2024. Nih, sejauh mana ini pengawasan terhadap KPU Sumatera Utara selaku penyelenggara nih, Pak? Dari DPRD bisa nggak sih kalau misalnya manggil KPU kalau ada masalah ini, Pak? Kan fungsi DPRD sebagai pengawasan gitu kan, Pak? Ya, sesungguhnya pengawasan penyelenggara itu KPU dan Bawaslu ada pada dirinya. Sepanjang dia menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya dengan independen, kemudian tidak berpihak, bekerja penuh waktu, itu kan bagian dari azas-azas penyelenggara pemilu. Kalau semua itu berjalan sesungguhnya, ya, pengawasan-pengawasan yang sifatnya eksternal, termasuk juga dari DPRD, tidak terlalu penting. Yang kedua, pengawasan itu ada pada publik, masyarakat. Masyarakat tentu punya hak yang sangat besar untuk menilai, untuk melihat kinerja KPU apakah memang sudah melaksanakan tugas fungsi itu secara benar dan baik. Dan itu sebetulnya bisa ditandai. Jika saya menjabat sebagai Ketua KPU periode 2003 sampai 2013, tingkat kepedulian dan perhatian masyarakat itu sangat tinggi. Terutama ketika ya menjelang penetapan pemilih tetap. Mereka dengan kesadarannya ya itu datang ya. Ini pengalaman saya 2004 yang lalu, hampir 10.000 orang ya, saya nggak tahu lah apakah itu memang kesadarannya atau tidak, tapi mereka datang, antusias ribuan gitu orang ingin terdaftar sebagai pemilih. Gitu. Itu kan berarti tingkat aktivitas rakyat warga tinggi. Kalau sekarang kan kemudian ada mekanisme yang baru melalui Kementerian Dalam Negeri, ya, Dirjen Dukcapil gitu ya, dan sebagainya. Itu dua. Yang ketiga, ada Bawaslu juga. Walaupun Bawaslu ya itu tugas utamanya adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu. Tetapi kemudian jangan sampai tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu itu menjadi bergeser tugas pengawasan penyelenggara pemilu. Agak tipis bedanya ini. Sehingga seolah-olah antara KPU dan Bawaslu ini saling intip jadinya. Ini nggak benar. Ini harus saling menguatkan, saling mendukung. Karena dua-duanya adalah penyelenggara pemilu. Gitu, dua-duanya penyelenggara pemilu. Bahwa kalau kemudian ada titik lemah yang dihadapi, ini yang saling kemudian harus
ingatkan. Kalau DPRD ini lebih pada pengawasan berkaitan dengan ya tahapan-tahapan yang sangat krusial yang kemudian perlu dukungan politik dari DPRD. Dan tentu kemitraan KPU Bawaslu ada di Komisi A. Ya, di situ ada tugas bidang pemerintahan, bidang politik, bidang hukum. Dan saya tentu bertanggung jawab. Ya, sebagai mantan ketua KPU, saya bertanggung jawab terhadap ya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu ini. Ya, ini bekerja dengan baik. Tentu harus ada dukungan yang mayoritas dari pemerintah daerah. Dia bertanggung jawab. Dan disitulah salah satu pengawasan yang terpenting kami itu memastikan bahwa anggaran KPU cukup. Saya tadi diingatkan misalnya juga soal PPK dan PPS. Ya, PPK dan PPS memang dari dulu dia berkantor di kantor kecamatan. Ya, diminta kemudian menyiapkan 1 atau 2 ruangan, ya, karena tugas di situ bukan hanya tugas fasilitasi sarana prasarana, tapi juga sumber dayanya untuk sekretariat PPK-nya. Itu harus orang yang terbaik. Benar. Ya, harus orang yang terbaik yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kota, camat, karena tugas fungsi sekretariat di kecamatan dan di desa kelurahan ini juga ini bukan hanya soal pertanggungjawaban anggaran. Ya, ini bukan hanya soal pertanggungjawaban anggaran, sehingga kemudian kita berharap 33 kabupaten kota di Sumatera Utara harus satu tarikan napas yang sama dia, ya, menyangkut tentang persiapan pemilu 2024. Tidak bisa tidak, gitu. Jadi DPRD selain memastikan tentang anggaran itu, yang kedua memastikan juga bahwa seluruh potensi pemilih itu memang terdaftar di pemilu 2024. Gitu. Harus terdaftar ya Pak ya? Oke. Nah menurut Bapak ini gimana sebagai Ketua KPU Sumut? Dari segi pengawasan, terus ini soal untuk pemilu legislatif dan presiden, untuk alokasi dana yang diberikan ke KPU Sumut nih. Kita ngomong garis besarnya aja Pak. Ini tentang berapa besar dana yang dianggarkan, bersumber dari mana aja. Tapi mungkin yang pertama dari segi pengawasan gimana nih Pak? Kalau fungsi pengawasan tadi sudah disinggung Pak Irham ya. Dari sisi kelembagaan sebenarnya ada pengawas kita namanya Bawaslu. Bawaslu, oke. Undang-Undang 7 pasal 1 ayat 7 itu memang menyatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan porsi masing-masing. KPU penyelenggara tahapan, Bawaslu pengawas dan penyelesaian sengketa, DKPP itu penegak etik. Nah, jadi ini dianggap 3 lembaga yang satu kesatuan fungsi. Jadi ada Bawaslu sebenarnya yang mengawasi pelaksanaan tahapan ya, bukan mengawasi KPU-nya, mengawasi tahapan penyelenggara pemilu, kata Pak Ira. Terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, bukan hanya KPU provinsi tapi KPU kabupaten kota, bahkan PPK. Oleh karena itu ada 2 lembaga ya. Yang berikutnya tadi dari sisi prinsip sebenarnya KPU ini kan dituntut terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas. Akuntabilitas tahapan gitu. Jadi tahapan pelaksanaan pemilu ya memang harus bisa kami pertanggungjawabkan kepada publik. Nanti indikatornya itu kan akan bisa diukur gitu ya. Kalau ekspektasi publik itu dia tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh KPU, tingkat kepercayaan publik itu tidak baik kepada KPU. Jadi saya kira itu tadi partisipasi pemilih itu bisa berkurang, turun, ya kan gitu. Benar. Kalau kemudian dia terjun bebas itu saya kira bukan hanya taruhan bagi perkembangan demokratisasi kita, tapi juga taruhan bagi kami di lembaga KPU. Makanya penilaian publik itu menjadi sangat penting gitu bagi KPU. Pengawasan publik itu menjadi sangat penting. Dan kehati-hatian kami menjalankan tahapan itu menjadi aspek yang lebih penting juga. Karena kalau trust publik kepada penyelenggara ini dia
menyusut itu biasanya juga akan diikuti dengan penyusutan tingkat partisipasi. Dan di kita partisipasi ini dia salah satu indikator paling paling besar ya untuk menguji kualitas demokrasi. Nah, kalau kemudian partisipasinya rendah, saya kira jadi apa ya? Jadi taruhan yang sangat luar biasa pada Benar, Pak. kami sebagai penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan anggaran, sebenarnya anggaran ini ada dua, tadi sudah disinggung oleh Pak Pak Irham. Irham, oke. Satu, anggaran APBN. Kalau anggaran APBN ini sebenarnya sudah disepakati antara pemerintah, KPU, dan DPR. Anggaran kita itu sangat besar, 76 triliun. Oke. Itu dia untuk membiayai seluruh tahapan ya. Memang angkanya besar kalau kita bagi dengan seluruh tahapan, dari tahapan persiapan sampai penetapan calon terpilih, baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, presiden dan presiden dan wakil presiden. Saya kira satuannya itu akan nggak terlalu besar. Kalau kita bagi dengan biaya satuan ya, karena kita harus mempersiapkan dari penetapan partai politik peserta pemilu sampai nanti kepada penetapan calon terpilih. Itu dari APBN. Jadi APBN ini dia akan dibagi oleh KPU RI kepada masing-masing satker baik di provinsi maupun di kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing provinsi kabupaten kota. Nah, yang kedua ada anggaran pilkada atau pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Itu berasal dari APBD daerah yang melaksanakan pemilihan. Jadi kalau pilgub itu dari APBD provinsi, kemudian pemilihan bupati wali kota itu dari APBD kabupaten kota. Nah, sejauh ini KPU sebenarnya sudah mengajukan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, terkait dengan anggaran pilkada 2024. Karena memang pemilu dan pilkada ini kan dilaksanakan di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Pemilu 14 Februari 2024, sedangkan pilkada 27 November 2024. Jadi kita memang beda sudah bulan aja ya, Pak. Iya, sudah mengajukan anggaran ke Gubernur Sumatera Utara. Sayangnya anggaran itu sekarang belum dibahas maksimal sama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oh, oke. Kalau kita berharap sebenarnya ada percepatan ya, karena ada dua tahap kalau penganggaran ini Pak Irham kan. Pertama ada ketetapan di provinsi, yang kedua ada juga koordinasi provinsi dengan kabupaten kota terkait dengan sharing anggaran yang harus dibuat. Karena pilkada gubernur dan bupati wali kota dilaksanakan di hari yang sama. Jadi ada kemungkinan sharing anggaran antara provinsi dengan kabupaten kota. Nah, kita berharap sebenarnya ini bisa ada percepatan penyelesaian pembahasan di level kita KPU provinsi dengan Gubernur Sumatera Utara. Masalah anggaran ini. Iya, dan ini terus sebenarnya kita disupport oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oke. Pak Irham mungkin bisa disupport lebih cepat nih, Pak. Ya. Harus ada percepatan ya. Ya, DPRD sebetulnya di tahun anggaran 2022 mungkin ada 2-3 kali sudah mengundang KPU, Bawaslu untuk mulai melakukan pembahasan anggaran. Makanya kita dalam tanda petik mendesak sebetulnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar kemudian memberikan gambaran yang menyeluruh menyangkut tentang perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Pilkada 2024. Jangan sampai kemudian, ya karena anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu ini kan juga sangat besar. Tidak bisa di-cover dalam 1 tahun anggaran. Minimal itu 2 tahun anggaran. Artinya harus dicicil oleh pemerintah provinsi tahun anggaran 2023, 2024 begitu. Ini yang sedang kemudian kita rancang. Jangan kita lalai untuk membahas itu, karena ketika itu kemudian sedikit atau tidak tercantum sama sekali, maka yang bertanggung jawab terhadap gagal tidaknya pilkada bukan lagi KPU, tapi adalah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Gubernur dan DPRD. Oke. Ini harus kita desak nih Pak ya, bercepat ya Pak. Pak, ini terkait masalah sosialisasi ini kan penting banget nih Pak, terkait pemilu 2024 ini kan. Ini sosialisasi harus ada terkait
gunakan hak pilih atau mengajak ayo ke TPS. Nah, ini bagaimana terkait tentang sosialisasi pemilu 2024? Ini bagaimana dengan keberadaan media-media juga? Ini mungkin dari Bapak Ketua KPU. Saya rasa memang pengetahuan masyarakat pemilih ya terhadap pelaksanaan pemilu ini menjadi unsur yang sangat penting. Tidak hanya mereka tahu tentang hari, tanggal, dan tata cara memberikan hak suara, tapi juga mengetahui tahapan-tahapan yang lain. Tadi udah disinggung Pak Irham, ada tahapan krusial yang kadang-kadang kita ini abai. Ya, Itu adalah pemutakhiran data pemilih. data pemilih. Jadi benar. pemutakhiran data pemilih ini ada domainnya KPU, ada kemudian domainnya Bawaslu, ada domainnya partai politik. Dan juga ada masyarakat yang itu dia harusnya saling mengisi. Nah, makanya tahapan pemutakhiran data ini dia sangat penting gitu untuk diketahui masyarakat, karena pada jadwal tertentu itu diberikan ruang sanggahan bagi masyarakat dan juga partai politik peserta pemilu terhadap data pemilih yang sudah disusun oleh KPU. Jadi kalau ada di data tersebut masih ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar, mereka boleh memberikan sanggahan ke KPU. Oke. Atau yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar itu boleh memberikan sanggahan kepada KPU. Jadi sosialisasi ini menjadi sangat penting. Ya, gitu. benar. Dan kehadiran media saya kira menjadi apa juga ya, menjadi instrumen penting juga dalam rangka mungkin menjadi mitra kerja KPU ya, Yes. memberikan sosialisasi, memberikan edukasi gitu, bukan hanya informasi yang harus kita berikan kepada masyarakat pemilih, tapi apa ya, pendidikan gitu kepada masyarakat pemilih supaya kualitas pemilu ini kan semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin oke. Berarti kalau untuk prediksi sedikit 2024 nanti, bagaimana dengan antusias untuk memilih nih Pak? Bapak sebagai Ketua KPU, saya tanya Pak Irham juga ntar. Iya, kalau kita lihat trennya sebenarnya tingkat partisipasi khususnya di Sumatera Utara ya Sumatera Utara. cukup bagus. Misalnya di Pilkada 2015, misalnya kita ambil contoh Medan itu partisipasinya 25,36%. Pilkada 2018 partisipasi di Medan itu 58%. Kemudian pemilu 2019 tingkat partisipasinya 76%. Jadi melihat tren itu, kalau kami sangat yakin bahwa 2024 juga partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Oke. Iya. Menurut Pak Irham bagaimana ini Pak? Ya, pertama saya ingin merespon juga berkaitan dengan sosialisasi. Ya, saya yakin percaya bahwa pemilih khususnya rakyat Indonesia tahu 2024 itu adalah pemilu. Tahun di mana kita memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, DPD, dan juga pilkada. Mereka tahu, walaupun mungkin jadwalnya mereka tidak ingat. Ya. Tapi tahun 2024 semua orang tahu. Tetapi itu kan tidak cukup, karena sesungguhnya informasi dan pengetahuan mereka tentang pemilu harus diikuti juga dengan ya pemahaman mereka tentang sistem pemilu. Karena tadi Ketua KPU menyampaikan bahwa di pemilu 2019 itu tingkat partisipasi sangat signifikan, meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, 2014, kemudian pemilu 2009 yang lalu. Dan itu tentu ya tidak lepas juga peran KPU dalam melakukan sosialisasi, tapi juga peran media, ya baik itu media konvensional, media online, dan juga media elektronik dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi ajakan masyarakat untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Tetapi yang harus diwaspadai adalah, saya nggak tahu berapa persentase misalnya kesalahan masyarakat ya ketika memilih, khusus untuk pemilihan anggota DPR. Ada dicoblosin semua ya, tuh, Pak. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Karena kita tidak ingin kemudian masyarakat
berulang-ulang melakukan kesalahan pilihannya, padahal mereka sebetulnya punya niat yang baik dan tulus untuk memilih ya calon anggota legislatifnya, tetapi karena mereka tidak tahu, tidak paham, akhirnya kemudian itu menjadi kesalahan dalam pemilihan. Ini juga menurut kami ya sosialisasi menyangkut tentang tata cara ya, Pak. Pemilihan itu memang harus lebih terbuka, lebih terperinci lagi. Yang kedua juga, ini erat kaitannya dengan partisipasi. Sekarang ini kan sedang muncul diskursus ya tentang sistem pemilu 2024. Kemudian terjadi pengkotak-kotakan antara satu sistem yaitu proporsional tertutup dengan sistem yang selama ini kita anut, Terbuka. sudah kita jalankan sejak pemilu 2009, yaitu proporsional terbuka. Ketika kemudian kita perbandingkan antara dua sistem ini, dan kemudian juga kita tadi mencek melalui Ketua KPU, dengan sistem proporsional terbuka, maka partisipasi warga tinggi. Karena tadi ukuran keberhasilan pemilu itu yang paling utama adalah partisipasi. Kalau kemudian ini dirubah ke sistem proporsional tertutup, kami khawatir partisipasi itu akan rendah sekali karena rakyat tidak punya motivasi, tidak punya gairah, tidak punya semangat datang ke TPS untuk kemudian memilih calon anggota legislatif yang diidolakannya. Rata-rata rakyat ini sudah punya pilihan. Benar. Sudah punya pilihan gitu. Sehingga kalau kami ya sepakat bahwa pemilu 2024 itu harus kemudian tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Selain itu menimbulkan gairah tentang demokrasi itu di masyarakat. Kemudian kita juga tidak mungkin kembali ke titik nadir. Ya, kemudian memberikan ruang dengan sistem proporsional tertutup itu justru kemudian kami tidak bicara pada urusan partai, tapi lebih bicara pada urusan demokrasi, pada urusan pilihan rakyat, agar kemudian rakyat secara terbuka, secara bebas langsung bisa menentukan siapa yang akan dipilihnya. Gitu. Jadi tidak kemudian mereka tersandra pada urusan partai politik yang sifatnya internal. Kita tahan dulu nih Pak Iriam. Tahan dulu ya Pak, bentar. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, kita kembali dulu ke studio, tetap aja stay tune di 99,4 FM atau jika live streaming kita di www.kardopafm.co.id atau jika live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi obrolan kita tentunya di Duduk Bareng Parlemen, langsung live dari Gedung DPRD Sumatera Utara. Yang jelas terima kasih masih terus bersama kita di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita masih bersama Ketua KPU Sumatera Utara Bapak Herdensi Adnin, ada Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara juga. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar nih Pak terkait persiapannya, sosialisasinya bagaimana untuk pemilu 2024 nanti. Kita ngomong ke harapan Bapak sebagai Ketua KPU, harapan untuk pemilu 2024 nanti apa ini Pak? Baik, tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Irham ya, bahwa pemilu ini bukan hanya sarana kedaulatan rakyat, tapi pemilu ini juga merupakan semacam batu uji pada konsolidasi demokrasi kita. Apakah demokrasi kita ke depan itu akan semakin baik atau demokrasi kita ke depan itu mengalami pembelokan ya kan? Nah, kalau kita berharap bahwa demokrasi kita ini akan semakin baik, maka kalau saya KPU sangat berharap bahwa di pemilu ini partisipasi masyarakat itu tinggi. Tidak hanya datang ke TPS tapi juga terlibat pada tahapan-tahapan yang lain. Kami sangat bersyukur kemarin pada rekrutmen badan ad hoc, animo masyarakat untuk terlibat kan tinggi. Tapi kita juga berharap pada tahapan-tahapan yang lain animo juga tinggi ya.
terkait dengan pemutakhiran data pemilih, kemudian proses kampanye dan lain-lain. Jadi ada tracking yang dilakukan oleh masyarakat terhadap calon, terhadap bakal calon dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita berharap bahwa di pemilu 2024 ini kita tidak mengulangi lagi peristiwa 2019, di mana masyarakat kita ini dia terpancing ya oleh suasana politik sara, politik identitas gitu. Dan ini dia tidak hanya membuat kita apa ya khawatir gitu, tapi membuat suasana kebatinan kita juga nggak baik. Padahal sebenarnya pemilu ini kan pesta. Selain kedaulatan ya ini kan pesta. Seharusnya berpesta ini kan kita riang gembira gitu. Benar. Menjalaninya Ya, Pak. bukan dengan ketakutan dan lain-lain. Itu mungkin harapan kami. Oke, Pak Irham gimana nih sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, harapan Pak Irham juga kan sebagai kader partai nih Pak, gimana nih harapannya untuk pemilu 2024? Ya, kalau ditanya pemilu 2024 ini menjadi batu ujian terberat bagi masa depan demokrasi Indonesia. Apakah kemudian kita berhasil melewati ujian ini atau justru menimbulkan kemunduran demokrasi? Salah satu ujian terbesarnya adalah menyangkut tentang sistem pemilihan umum. Karena dengan sistem yang sudah kita bangun, kita rancang sebaik mungkin dari 3 kali pemilu yang sudah berlangsung, tiba-tiba kemudian kita hendak merubahnya kembali, maka kemudian kerugian terbesar itu bukan pada partai politik, tapi kerugian terbesar itu ada pada bangsa Indonesia, karena dari 3 kali pemilu dengan sistem proporsional terbuka itu, kita sudah bisa melakukan seleksi secara terbuka masing-masing partai politik, dan kemudian juga rakyat sudah bisa memilih secara bijaksana, secara langsung siapa yang dikehendakinya. Tapi kalau kemudian itu kita lakukan dengan proporsional tertutup, maka demokrasi rakyat itu terwakili oleh partai saja. Karena partai yang punya otoritas dan kekuasaan tertinggi untuk menentukan wakil-wakilnya. Artinya, ya, rakyat ya membeli kucing dalam karung. Tapi kalau kemudian ini terbuka, rakyat bisa menilai sendiri siapa ya anggota legislatif yang dikehendakinya. Yang kedua juga, ya, ini menyinggung sedikit saja menyangkut sistem daerah pemilihan. 3 hari yang lalu memang KPU Provinsi sudah melakukan uji publik. Berkebetulan saya memang tidak hadir pada saat itu karena ada tugas bersamaan bimbingan teknis Partai Golkar di Riau. Saya sebetulnya sangat berharap bisa hadir, tetapi tentu perlu prinsip kehati-hatian juga dari KPU, karena memang sebetulnya di undang-undang sudah diatur menyangkut tentang daerah pemilihan, DPR, DPRD provinsi, itu bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang pemilu, kemudian rancang bangun daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota, itu berdasarkan usulan dari KPU Kabupaten Kota bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Tetapi kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, maka kewenangan itu diserahkan kembali ke KPU, dan ini yang kemudian membuat KPU dalam bahasa saya agak sedikit kelabakan juga ya dengan perubahan yang ada, yang sebelumnya misalnya untuk Sumatera Utara DPRD provinsi itu 12 daerah pemilihan, tetapi dengan terjadinya pertambahan dan pengurangan ya potensi penduduk di tiap daerah pemilihan itu, sehingga kemudian yang diusulkan KPU menjadi 13 daerah pemilihan. Karena kalau itu yang dipakai, karena ada 1 daerah pemilihan yang melebihi dari ambang batas ya kursi maksimal yang harus diperebutkan. Di undang-undang diatur 12, ini menjadi 13. Artinya bagi kami Partai Golkar ya, bagi kami Partai Golkar, semakin luas, semakin banyak jumlah daerah pemilihan, itu semakin baik. Itu semakin baik. Karena potensi kita untuk mendapatkan kursi semakin besar. Itu yang penting.
Dan terakhir, harapan kami dari DPRD Sumatera Utara sebagai bagian dari rakyat Sumatera Utara, ya, berharap bahwa pemilu 2024 harus kita jadikan momentum untuk memilih wakil-wakil kita, dan kemudian harapannya agar KPU, Bawaslu juga bisa bekerja, ya, dengan independen, dengan imparsialitas, dengan tidak berpihak sebagaimana yang dianut di dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya azas penyelenggara itu. Mungkin terima kasih. Pak, satu nih sebagai Ketua KPU Sumut, ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa, mungkin pesannya apa nih untuk pemilu 2024? Silakan Pak, Iya. kamera sebelah sana Pak. Paling penting pesan kami dari KPU kepada seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Utara, mari kita sama-sama berpartisipasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ya dengan suasana yang riang gembira. Oke, terima Terima kasih Bapak. Pak Irham terima kasih, Pak Denisi terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama kita sore hari ini di Special Talk Show Duduk Bareng Parlemen untuk topik kita apa dan bagaimana menuju pemilu 2024. Kita berharap pemilu 2024 nanti berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman juga untuk para pemilih tentunya ya Pak ya. Oke, kita harus pamit. Terima kasih kebersamaannya pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Selamat sore dan sampai jumpa.